Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi pemimpin bangsa dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas materi dengan tema jihad fisabilillah dan imarah. Tahukah kalian apa itu jihad? Nah, untuk mengetahui makna jihad, maka mari kita simak video berikut ini. Lagi ngapain, Kak? Lagi ngerjain tugas sekolah nih, Pan. Sita, kamu itu udah bagus datang ke masjid, tapi yang mestinya dipakai buat ibadah lah, Tak. Belajar kan juga ibadah, Van. Iya juga sih. Kamu besok ikut aku ya. Jihad. Kita demo supaya khilafah bisa diterapkan di negara kita. Jihad itu, Tak, pahalanya besar banget. Nah, gitu dong. Kalau temennya ngomong, berhenti dulu ngetiknya. Besok pagi pada jemput ya. Besok kan sekolah, Van. Nah, bolos sesekali kan gak apa-apa. Ini aku serius loh, Tak. Itu jaminannya surga. Besok pagi aku jemput ya. Tak, Sita, gimana, Tak? Sita, kamu mau kan? Kamu ini dari tadi ngapain sih, Tak? Liatin laptop gak jelas, diajak ngomong diem aja. Kamu jihad, gak mau pahala. Barang siapa datang ke masjid, tiada lain kecuali untuk kebaikan, untuk belajar maupun untuk mengajar, maka pahalanya sama saja seperti berjihad di jalan Allah, Van. Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Nah, ternyata jihad itu banyak caranya, bukan? Untuk memahami makna jihad, maka kita perlu mengetahui pertama, pengertian dan dasar hukum jihad. Kedua, macam-macam jihad. Ketiga, jenis jihad. Dan yang keempat, pengertian dan asas imarah. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian jihad fisabilillah. Secara bahasa, jihad berasal dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, jihad berarti perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala potensi, baik harta, pikiran, maupun tenaga sesuai dengan perintah Allah. Dasar hukum jihad. Dasar hukum jihad adalah fardu kifayah, dalam artian apabila sebagian kaum muslimin sudah berjihad, maka tidak ada dosa bagi kaum muslimin yang lainnya. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, macam-macam jihad. Macam-macam jihad terdiri dari 1. Berjuang melawan hawa nafsu atau jihad an-nafs. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa jihad tingkat pertama atau yang paling tinggi adalah jihad melawan hawa nafsu. Maksudnya adalah jihad dengan mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berpegang teguh pada aturan Allah dan meniti jalan yang lurus. Hal ini mencakup ketaatan dan peribadahan kepada Allah, menjauhi maksiat, melaksanakan kewajiban terhadap Allah, diri sendiri, umat manusia, alam, dan segenap makhluk.
Hal ini tercantum dalam Quran Surat Shad ayat 26 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Yang kedua, berjuang melawan setan. Ada 3 alasan penting mengapa orang-orang beriman wajib berjihad melawan setan. Pertama, karena setan adalah pemimpin orang-orang kafir. Kedua, sebagian besar manusia telah dapat disesatkan oleh setan. Ketiga, setan adalah musuh yang nyata. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Fatir ayat 6, artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan yang ketiga, berjuang melawan musuh yang nyata. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan jihad melawan musuh, agama Islam adalah agama perdamaian, agama yang dilandasi toleransi yang mendalam. Jika ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir, bukan berarti mereka diperangi karena memiliki keyakinan yang berbeda, namun karena membela diri dari serangan orang-orang yang memerangi Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Dalam Al-Quran maupun hadis terdapat beberapa alasan perintah untuk berjihad dengan perang sebagai berikut. 1. Karena umat Islam dianiaya. 2. Untuk menjunjung tinggi agama Islam. 3. Untuk mempertahankan diri membela hak dan kehormatan. 4. Untuk memberantas fitnah, kekacauan, dan kezaliman. 5. Untuk membersihkan kaum muslimin dari pengaruh syirik. Jenis jihad. Ada beberapa jenis jihad, diantaranya adalah 1. Jihad ilmu. Ilmu merupakan kunci utama manusia dalam menjalani kehidupan. Hal ini seperti yang dicontohkan Muhammadiyah berusaha untuk berjihad dalam ranah ilmu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Pada sekolah-sekolah Muhammadiyah diajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Yang kedua, jihad sosial adalah jihad yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan masyarakat seperti orang tua, anak-anak, dan hubungan silaturahim antar sesama umat Islam. Jihad ini dapat dilakukan dengan berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga, jihad politik. Jihad dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan hitoh garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Salah satu hitoh perjuangan Muhammadiyah berisi pernyataan tentang Muhammadiyah dan politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang imarah. Dalam Islam, kehidupan bernegara sering diistilahkan dengan istilah imarah yang berasal dari kata amaro yang berarti memerintah. Yang selanjutnya, imarah diartikan dengan pemerintah. Dengan demikian, imarah memiliki fungsi untuk menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan syariat Islam yang membawa pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Asas imarah dalam Islam. Kekuasaan negara dalam Islam didirikan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. 1. Asas konstitusional. 2. Asas musyawarah. 3. Asas keadilan. 4. Asas persamaan. 5. Asas kebebasan. Dan 6. Asas pertanggungjawaban kepala negara. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi jihad fisabilillah dan imarah. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan bagi kalian semua. Tetap semangat, menjadah wajadah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.